Gerakan PKI sekarang itu betul-betul sentralnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah itu Semarang dan Boyolali, full dari tingkat RT sampai tingkat wali kota, bupati, sampai gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, hari pertama di bulan Maret 2022. Video kali ini saya ingin membahas Alfian Tanjung, orang yang selalu dari mulutnya keluar PKA, PKI, Komunas, komunis. Menurut saya ini orang ibarat peribahasa yang mengatakan serigala berbulu domba. Dari mulutnya, sikapnya itu keluar hinaan, hoax yang luar biasa kepada bangsa dan negara ini, kepada tokoh-tokoh bangsa ini, bahkan kepada Presiden Jokowi, tetapi disampaikan dengan gaya yang santun, gaya yang halus, sehingga orang yang tidak tahu siapa dia akan mudah terbius, tertipu dengan bulu dombanya. Padahal dari mulutnya adalah racun serigala yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara ini. Kita simak dulu videonya ini. Jadi vonis buat saya menurut Habib Rizik atas permintaan raja di raja yang tampang deso tapi sadis adalah 8 tahun. Ya, jadi beliau itu meminta agar saya divonis 8 tahun. Ya, jadi hati-hati dengan penampilan. Ya, penampilannya bengis, kadang-kadang hatinya lembut. Tampangnya deso tapi sadis. Ya. 1,5 bulan yang lalu, Xi Jinping sudah mengancam Jokowi. Kalian harus sikapi Islam dengan keras. Saya kok nggak paham ini, kok presiden negara lain ngancam presiden kita. Baik ya, jadi Xi Jinping itu sudah perintah dan kita sedang menunggu pengesahan undang-undang HIP. Bukan menunggu berarti kepengen, bukan. Kalau undang-undang ini disahkan, ini pengajian nggak bisa nih. Terus terang aja nih, lagi ngaji atau diserbu sama Satgas partai titik-titik, ente nggak bisa ngelawan, salah demi hukum. Gerakan PKI sekarang itu betul-betul sentralnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah itu Semarang dan Boyolali, full dari tingkat RT sampai tingkat wali kota, bupati, sampai gubernur Jawa Tengah. PKI Pak yang lain. Jadi kesimpulannya PKI ini sekarang tinggal nunggu tiket. Kalau nanti undang-undang BPIP disahkan, maka kita akan punya CC pusat PKI. Jadi ini antara struktur pengaturan operasi. Jadi kita sekarang secara de facto sudah negara komunis, tinggal menunggukan de jure-nya. Dan kalau saya lihat perlawanannya kagak jelas. Jadi kita ini sekarang udah masuk perangkap betul. Lihat saja tuh kemarin tuh yang kelilingin tank-tank sama pasukan khusus di depan Petamburan. Itu kader gereja itu. Nah ya, yang kedua narkoba. Ya Allah, ya Karim, astagfirullahaladzim. Tahu kan? Betul-betul serigala monster berbulu landak. Jelas saya sampaikan hoax, fitnah yang luar biasa, keji sekali terhadap Pak Jokowi, terhadap pemerintah kita, Gubernur Jawa Tengah, RT RW, katanya sudah menjadi sentral basis PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahu data dari mana? Pak polisi ini harus suruh membuktikan, Pak polisi. Saya tidak tahu nih video kapan, tetapi yang jelas belum lama karena dia tadi menyinggung Petamburan, artinya kan pasca FPI dibubarkan. Ini saya ambil videonya dari kanalnya Mas Rudi ya, kanal anak bangsa itu. Ya sambil dari itu aja, yang mudah nyari sumber aslinya saya kira tugasnya polisi lah. Yang pertama saya ingin saya sampaikan terhadap condol berbulu domba ini. Condol kehalusan ya.
Ya wis lah, garangan berbulu domba itu si Alfian Tanjung ini. Baratnya saya katakan begitu. Dia just teman mengetahui Jokowi ditelepon oleh Presiden Jinping ya. Luar biasa ya, lebih dari intelijen ya. Ya kalau Anda mengatakan begitu, mestinya Anda buktikan dong faktanya mana. Buktikan bahwa Jokowi ditelepon oleh Jinping. Ya, buktikan di pengadilan, nah, Pak polisi ini berbahaya sekali, ini fitnah yang luar biasa kepada Pak Presiden kita, pada Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi itu menjadi alatnya PKI melalui Cina, Presiden Jinping, dan ucapan ini, narasi seperti ini sudah berulang kali disampaikan oleh Alfian Tanjung sampai dijebloskan penjara. Setelah 2 tahunan udah keluar, belum kapok juga ya, masih terus-terusan. Beberapa waktu yang lalu saya mengkritik dia juga terkait dengan isu PKI, terkait dengan proyek IKN di Kalimantan Timur. Dia mengatakan juga bahwa itu adalah proyeknya komunis, proyeknya PKI. Nanti akan komunis yang akan datang di sana. Persis seperti apa yang disampaikan oleh siapa itu, Edi Mulyadi. IKN katakan dibilang sebagai proyeknya komunis. Ini kan luar biasa, nggak boleh dibiarkan. Pak polisi saya kira harus jangan membiarkan lama-lama ini, karena ini berbahaya sekali. Disampaikan dengan cara yang halus, tapi isinya fitnah dan hujatan yang luar biasa. Yang dua, dia mengatakan bahwa gerakan PKI sangat masif di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, dari mulai tingkat RT RW sampai ke gubernurnya, menjadi basis pusat gerakan CC pusat PKI. Terkait dengan hal ini, saya kira harus juga dibuktikan dia mempertanggungjawabkan lambenya itu, mulutnya. Dan luar dari mana dia bilang RT RW menjadi basis gerakan PKI di seluruh Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cocok, nggak tahu nih, kayaknya halu deh, mungkin nggak waras apa gitu ya, nggak sadar dengan apa yang dia katakan. Mungkin ini bisa jadi udah setara psikopat menurut saya. Artinya orang mengatakan sesuatu yang bohong, yang hoax, tapi dengan rasa tidak bersalah, dengan pedenya begitu. Bahkan sambil senyum-senyum seolah-olah benar. Itu kalau bukan tara psikopat nggak mungkin itu. Sama psikopat dalam konteks kriminal, pembunuhan ya, orang psikopat membunuh itu bisa dengan senyum tanpa rasa berdosa, tanpa rasa bersalah. Psikopat ini perlu diperiksakan ini orang ini. Kalau betul-betul orang mengidap gangguan jiwa semacam itu, maka dilarang dong, nggak boleh ngomong di mimbar di depan publik, bahaya. Halo Karim, terakhir dia juga menyinggung bahwa kader-kader orang-orang aparat kita yang dulu melakukan aksi pengamanan di Komplek Petamburan, basisnya FPI, ketika sebelum menjelang hingga dibubarkan, dia mengatakan itu kader-kader gereja. Luar biasa. Ini juga sebuah statement sara gitu ya, yang memicu permusuhan antar umat beragama. Saya kira pertama kepada warga negara Indonesia ini, kalau orang-orang yang sudah nalar mengikuti perkembangan politik pasti tidak mungkin akan terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh si Alfian Tanjung ini, karena tahu bahwa itu adalah hoax, fitnah yang biasa disemburkan oleh kelompok mereka, kelompok pembenci, pembangkang kepada negara, kelompok yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia ini. Tapi anak-anak bau kencur, anak-anak ABG, anak-anak muda yang sedang pingin ngaji gitu, mendengarkan ini pasti tertipu, pasti seolah-olah benar, apalagi disampaikan dengan gaya yang santun. Ya dia kan ngomong jangan tertipu dengan penampilan, sepakat, dan itu untuk kamu, itu cocok disampaikan, dikenakan untuk kamu Alfian Tanjung. Jangan tertipu dengan penampilannya Alfian Tanjung yang seolah-olah santun, seolah-olah sopan, tapi faktanya membahayakan sekali. Dari mulutnya semburan fitnah yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan polisi memprosesnya lagi. Tidak harus laporan saya kira, karena ini menyangkut bangsa dan negara, menyangkut presiden gitu ya. Biar mudah-mudahan di penjara lagi jadi kapok gitu ya. Udah keluar penjara masih begitu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.